Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Cendrakasih, NIM 211340006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. 1. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, bentuk yang paling dasar dari komunikasi adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal sering juga disebut bahasa isyarat atau bahasa diam. Ahli antropologi mengungkapkan bahwa sebelum kata-kata ditemukan, komunikasi terjadi melalui gerakan badan dan bahasa tubuh atau body language. Menurut Marknap, fungsi komunikasi nonverbal adalah meyakinkan apa yang diucapkan, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya. Yang kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih. Dari semua interaksi yang disadari, termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan. Bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunitas. Larry Barker dalam bahasa memiliki 3 fungsi penamaan. 1. Naming dan labeling, interaksi, transmisi, dan informasi. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Fungsi komunikasi menekankan pada gagasan dan emosi yang bisa mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan serta kebingungan. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan pada orang lain. Inilah yang dinamakan dengan transmisi, dari keistimewaan bahasa yang bisa menjadi transmisi informasi yang melintasi waktu dengan menghubungkan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Jenis-jenis komunikasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi intrapribadi. 2. Komunikasi antar pribadi. 3. Komunikasi kelompok. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi massa. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahap, yaitu proses komunikasi secara primer. Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan pesan nonverbal, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung dapat atau mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. 2. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, telex, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat diklarifikasi sebagai media massa atau surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.